Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Hari ini kita akan bahas salah satu momen paling penting dalam sejarah bangsa kita, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tapi kita nggak akan bahas hal-hal umum yang sudah sering kita dengar di sekolah. Kali ini aku bakal bongkar 7 fakta unik dan jarang dibahas seputar Proklamasi 17 Agustus 1945. Dijamin bikin kamu lebih paham betapa bersejarah dan penuh drama momen ini. Yuk kita mulai. Fakta pertama, naskah proklamasi ditulis di atas kertas seadanya. Naskah proklamasi yang kita kenal sekarang awalnya ditulis tangan oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda pada malam 16 Agustus 1945. Yang menarik, Soekarno menulisnya di atas kertas robekan buku catatan biasa, bukan dokumen resmi. Bahkan tulisan aslinya masih ada bekas coretan, goresan tinta, dan perubahan kalimat. Jadi dokumen paling penting bagi bangsa Indonesia lahir dengan sangat sederhana. Fakta kedua, Soekarno membacakan proklamasi dalam kondisi sakit. Pada pagi 17 Agustus 1945, Soekarno sebenarnya sedang sakit malaria. Malam sebelumnya, beliau menggigil demam dan muntah-muntah. Bahkan dokter pribadi sempat menyarankan beliau istirahat. Namun semangatnya luar biasa. Dengan tubuh lemas, Soekarno tetap berdiri tegak, berpakaian putih-putih untuk membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat. Bayangkan, di momen sepenting itu, beliau melawan rasa sakit demi kemerdekaan. Fakta ketiga, bendera merah putih dari spray dan tirai bekas. Bendera pertama yang dikibarkan bukanlah kain baru. Fatmawati, istri Soekarno, menjahit bendera dari kain spray putih dan kain merah bekas tirai. Walaupun sederhana, bendera itu menjadi simbol kebangkitan bangsa. Dan tahu nggak, bendera hasil jahitan Fatmawati itu masih disimpan dengan rapi dan dikenal sebagai bendera pusaka. Fakta keempat, peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta diculik pemuda. Sehari sebelum proklamasi, tepatnya 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan pemuda, termasuk Sukarni dan Wikana. Kenapa? Karena pemuda ingin agar proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Mereka khawatir jika terlalu lama menunggu, Jepang akan ikut mengatur. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan keesokan harinya. Fakta kelima, lokasi proklamasi bukan di istana. Banyak orang mengira proklamasi dibacakan di Istana Merdeka. Padahal kenyataannya, proklamasi berlangsung di Jalan Pegangsan Timur No. 56 Jakarta. Itu adalah rumah kediaman Soekarno yang dipinjamkan oleh seorang pengusaha Arab bernama Frans Martak. Jadi, rumah sederhana itulah yang menjadi saksi kelahiran kemerdekaan Indonesia. Fakta keenam, tiang bendera dari bambu. Upacara proklamasi sangat sederhana. Tidak ada peralatan resmi, tidak ada protokol lengkap, bahkan tiang bendera dibuat dadakan dari sebatang bambu yang ditanam di halaman rumah. Tapi justru dari kesederhanaan itu lahir momen besar yang mengubah sejarah. Bayangkan, tiang bambu dan kain sederhana bisa jadi simbol kebangkitan bangsa kita. Fakta ketujuh, proklamasi tidak langsung diketahui rakyat. Setelah proklamasi, kabar kemerdekaan tidak langsung tersebar di seluruh pelosok.
Saat itu komunikasi terbatas. Sebelum ada internet, belum ada media sosial. Informasi proklamasi disiarkan lewat radio milik Jepang yang berhasil dikuasai pemuda, dan juga lewat koran serta kabar dari mulut ke mulut. Akibatnya, ada daerah-daerah di luar Jawa yang baru tahu Indonesia sudah merdeka beberapa hari, bahkan beberapa minggu setelah 17 Agustus 1945. Itulah 7 fakta unik tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jarang dibahas di sekolah maupun di tempat-tempat umum. Dari kertas seadanya, bendera sederhana, sampai tiang bambu. Semuanya menunjukkan bahwa kemerdekaan kita lahir dari semangat dan tekad, bukan dari kemewahan. Kalau kamu punya fakta sejarah yang lain dan menarik, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan follow supaya nggak ketinggalan konten sejarah berikutnya.